Okay, baik. Thank you for the time and opportunity for our group. Here we will explain about material of active passive sentence and clause adjective and noun clause. Jadi yang pertama tuh nama di kelompok loyal itu ada HF Panji Listen, Loyal 1, Katarina, Yestin Bembu, Loyal 2, Metis Samong Arnaud, Loyal 3, and saya sendiri, Zaza Asni, Loyal 4. Let you to explain. Untuk materi pertama, saya silakan menjelaskan. Oke, thank you. Yang pertama itu yang pertama itu mengenai active sentence. Tell us what a person or things does. The subject of the sentence is the doer of the verb in the sentence. So, in the active sentence, the subject act as the doer of the action, atau yang disebut dengan pelaku aksi. The majority of sentence that we use in daily conversation are active sentence. Jadi di sini memberitahu kita apa yang dilakukan seseorang atau sesuatu. Jadi subjek kalimat adalah pelaku atau yang biasa disebut dengan kata kerja. Nah, jadi dalam kalimat aktif, subjek ini bertindak sebagai pelaku tindakan atau yang biasa disebut dengan pelaku aksi. Nah, jadi di sini mayoritas kalimat yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari adalah kalimat aktif. Nah, selanjutnya untuk rumus dari kalimat aktif itu sendiri, subject plus verb plus object. Example, John kicked the ball. Description, John is the subject. John is performing the action of the verb kick. Therefore, this is an active sentence. Jadi di sini contohnya itu John menendang bola. Nah, deskripsinya itu John ini sebagai subjek. Nah, selanjutnya John ini melakukan aksi dari kata kerja kick. Nah, oleh karena itu kalimat ini disebut sebagai kalimat aktif. Nah, next slide. When Saul used the active sentence. Di mana selanjutnya ini kita berbicara mengenai kapan harus menggunakan kalimat aktif. 1. If the writing that is made has a high urgency and must be easily accessible quickly. For example, instruction, orders, probation. 2. Use it in the reading of scientific papers so that the reading of facts does not appear to be twisted. 3. If it requires reading costs such as for advertisement in newspapers. 4. If your reading contains many facts or variables. Jadi yang pertama ini, jika tulisan yang dibuat memiliki urgensi yang tinggi dan harus mudah diakses dengan cepat. Misalnya itu seperti petunjuk, perintah, dan larangan. Yang kedua itu digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah agar penulisan fakta tidak terkesan terpelintir. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, jika memerlukan biaya penulisan seperti untuk iklan atau juga untuk surat kabar. Dan yang keempat itu
jika tulisan Anda ini mengandung banyak fakta atau variabel. Next, passive sentence tells us what is done to someone or something. Jadi di sini passive sentence ini memberitahu kita apa yang dilakukan terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, di sini subjek sedang ditindaklanjuti. Maka kalimat ini hanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau disebut juga dengan past participle. Nah, untuk passive sentence sendiri, rumus yang digunakan itu object plus verb plus subject. Example-nya, the ball was kicked by John. Jadi kalimat tersebut menerangkan bola ditendang oleh John. Nah, bola ini merupakan subjeknya. Nah, bola ini menerima tindakan dari kata kerja ditendang. Oleh karena itu, kalimat ini disebut sebagai kalimat pasif. Next slide. When Saul used the passive sentence. 1. When the subject or actor of a sentence is a noun. 2. When the subject or actor is irrelevant. 3. When you don't want to mention the subject clearly. 4. When you are discussing general truth. 6. You want to emphasize the person or thing that is the target of the activity. Jadi di sini berbicara tentang kapan sebaiknya kita menggunakan kalimat pasif. Yang pertama itu ketika subjeknya itu atau pelaku kalimat tidak diketahui. Yang kedua, ketika subjek atau aktor tidak relawan. Dan yang ketiga ini, bila kita tidak ingin menyebutkan subjek dengan jelas. Yang keempat, ketika kita sedang mendiskusikan kebenaran umum. Dan yang kelima, jika kita ingin menekankan orang atau benda menjadi suatu sasaran dari suatu kegiatan. Nah, selanjutnya mengenai adjective clause. Oke, thank you Asni, Justin. Adjective clause. Adjective clause is a grammar consisting of you two words, namely adjective and clause. Adjective is adjective is part or to explain the noun atau noun or object, pronoun atau pronoun. While clause is a collection of two or more words that have a subject but have not been perfect, so it cannot be called a sentence. In other words, adjective clause is collection of two words or more who have a subject and verb that as adjectives or adverbs. Adjective clauses function. An adjective clause is a clause that modifies a noun or a noun first. In this case, an adjective clause function as a post modifier. As adjective or adjective that explains noun to make common noun become more special or specific. Adjective or adjectives whose function is that describe a noun. Other clause, adjective clause have a complete subject and verb. 2. An adjective atau relative clause is always preceded by a relative pronoun. Atau mungkin who, whom, whose, that, ever.
atau when, where, and why. 3. The adjective clause provides new information about the noun atau subject of a sentence. Type apa bacanya ini, Cok? Types of adjective. 1. Limiting adjective atau determiner is an adjective that serves to limit the meaning of a noun. So, what a professionally in general noun accompanied by this determiner, the meaning become more specific. Christine. Jadi di sini menerangkan mengenai klausa kata sifat. Nah, adjective clauses ini adalah grammar yang terdiri dari dua kata, yaitu adjective dan clause. Jadi adjective ini digunakan untuk menjelaskan noun atau yang biasa disebut dengan kata benda. Nah, objek pronoun atau yang biasa disebut dengan kata ganti. Sedangkan klausa ini adalah kumpulan dari dua kata atau lebih yang memiliki subjek tetapi belum sempurna, sehingga tidak dapat disebut sebagai kalimat. Dengan kata lain, adjective clause ini adalah kumpulan dari dua kata atau lebih yang memiliki subjek dan verb yang berfungsi sebagai adjektif atau adjectives. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari klausa atau kata sifat. Klausa atau kata sifat ini adalah klausa yang memodifikasi kata benda atau frase kata benda. Nah, dalam hal ini, adjective clause berfungsi sebagai post modifier. Yang pertama itu sebagai kata sifat atau tambahan yang menjelaskan kata benda untuk membuat kata benda umum menjadi lebih khusus atau spesifik. Nah, selanjutnya mengenai kata sifat. Kata sifat atau kata sifat ini adalah kata sifat yang fungsinya untuk menerangkan suatu kata benda. Nah, karakteristik dari klausa kata sifat itu sendiri, yang pertama, sama seperti klausa lainnya. Jadi, klausa kata sifat ini memiliki subjek dan kata kerja yang lengkap. Klausanya kata sifat atau yang biasa disebut dengan relatif selalu didahului oleh kata ganti relatif. Nah, misalnya, siapa itu yang. Nah, atau juga kata keterangan relatif. Misalnya, kapan, di mana, mengapa. Selanjutnya, kata sifat ini memberikan informasi baru tentang kata benda atau subjek kalimat. Nah, jenis dari kata sifat itu yang pertama, kata sifat pembatas atau yang biasa disebut dengan determiner. Nah, ini merupakan kata sifat yang berfungsi sebagai membatasi arti kata benda. Jadi, apa yang sebelumnya itu merupakan kata benda umum setelah disertai dengan penentu ini. Jadi maknanya itu menjadi lebih spesifik. Nah, selanjutnya, next. Be aware that this limiting adjective or determiner fall into various categories, namely article atau kata sandang, contohnya a and the plus noun. That demonstrative atau kata penunjuk itu seperti this, that, this, those plus noun. Possessive atau kata kepemilikan itu seperti my, your, their, our, his, her, its, noun, nouns plus noun. Definitive quantifier atau kata penentu jumlah yang pasti seperti 1, 2, 3, etc. plus noun. Indefinite atau quantifier atau kata penentu jumlah tak pasti seperti many, few, much, little, etc. atau plus noun. Ordinal numeral atau kata urutan seperti the first, the second, the third, the number,
bla 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 plus noun. Cardinal numeral atau penomoran seperti noun plus 1, 2, 3, etc. Descriptive adjective. Descriptive adjective mean an adjective that is used to describe the condition of nature of an object. There are many examples of this descriptive adjective. More or less, we can divide it into the following categories. Jadi di sini kata sifat atau penentu pembatas ini termasuk dalam berbagai kategori. Yang pertama itu, kategori yang pertama itu seperti artikel. Artikel atau yang biasa disebut dengan kata sandang. Nah, ini bisa terdiri atas kalimat-kalimat seperti a, an, the plus noun. Yang kedua itu ada demonstratif atau kata petunjuk. Nah, yang ketiga itu kategori yang ketiga ada posesif atau kata kepemilikan. Nah, selanjutnya ada kuantor pasti yang artinya itu kata penentu atau jumlah yang pasti. Nah, itu contohnya seperti 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya yang berkaitan dengan kata benda. Selanjutnya ada penentu tak tentu atau yang biasa disebut dengan kata penentu jumlah tak pasti. Nah, misalnya seperti banyak, sedikit, dan lain-lain. Selanjutnya ada bilangan urut atau kata urutan. Nah, ini contohnya seperti yang pertama, kedua, ketiga. Pokoknya yang berkaitan dengan angka. Nah, kategori yang terakhir itu ada bilangan pokok atau penomoran. Jadi ini berkaitan dengan kata benda, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya itu mengenai kata sifat. Nah, kata sifat ini itu berkaitan dengan kata sifat deskriptif. Nah, pengertiannya itu sendiri adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau sifat dari suatu benda. Nah, contohnya seperti kata sifat deskriptif ini, kurang lebih kita dapat membaginya ke dalam kategori. Kategorinya itu seperti penjelasan berikut ini. Next slide. Oke, kita mute, masih di mute. Next. Karakter atau watak. Yes. Itu seperti kind atau baik hati, humble atau rendah hati, cruel atau kejam, dan lain-lain. Negatif, quality atau kualitas. Itu contohnya seperti beautiful atau cantik, easy, mudah, expensive atau mahal, dan lain-lain. Size atau ukuran. Contoh dari size ini itu big, besar, small, kecil, massive atau sangat besar, dan lain-lain. Age atau usia itu seperti old, tua, new, baru, young, muda, dan lain-lain. Temperatur atau suhu itu seperti hot, panas, cold, dingin, warm atau hangat, dan lain-lain. Shape atau bentuk itu seperti round, bulat, square, kotak, rectangle atau persegi panjang, dan lain-lain. Color atau warna itu seperti blue atau biru, light blue atau biru muda, dan lain-lain. Nationality atau kewarganegaraan, contohnya seperti Indonesian atau kebangsaan Indonesia, Japanese atau Jepang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Romiti. Oke, thank you Kak Panji. Adjective clause markers include relative pronouns and relative adverb. Number 1, relative pronouns. A relative pronoun is a word used to connect a clause or phrase with a noun and clause. Kata yang digunakan untuk menghubungkan klausa atau frasa dengan kata benda atau kata ganti. Adapun jenis kata ganti relatif. Who used for an adjective clause where
the noun is a live person or thing and or a name. For example, Sandy is the first person who helped the victims of the accident. Whom are relative pronouns which means fixed person. Example, she is the woman to whom I always my feeling. For are relative pronouns as used to show or seem of object by a subject. Example, Anam was found by me, give me a gift. Which is a relative pronoun that is used to designate an object among several objects that must be. Example, my car, which is lost yesterday, has just been returned by police. Then are a relative pronouns was, is, as, is similar to which, but that can only be used for restrictive clause. Example, I need to tell you then I love you so much. Next slide. Number 2, relative adverb. Adverb is actually as to connect an independent clause with its adjective. Biasanya digunakan untuk menghubungkan independent clause dengan adjective clause-nya. When relative adverb used to show the adverb of time. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kata keterangan waktu. Example, I don't remember when she went into my room. Where a relative adverb is used to describe an adjective clause in the form of a play. Biasanya digunakan untuk adjektif klausa berbentuk tempat. Example, I don't know where to go from here. Why? Used to describe adjective clause that show the existence of a relation. Digunakan untuk menggambarkan klausa kata sifat yang menunjukkan adalah sebuah alasan. Example, I understand why you are mean at here. How? Example, do you know how to go to train station nearby? Next slide. From the pattern, we can find an example of adjective clause. Main clause, perhaps, addition, most important claim to fame is. Noun or noun pairs is binary word. Connector with adjective clause help it to provide electric service for New York City in 1882. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Vincentia Asni. Oke, baik. Terima kasih, Meti. A noun clause is a dependent clause which, due to the structure of the sentence, turns into a noun if it stands alone. A noun clause actually affirms a complete sentence. However, because it depends on other sentence, the sentence is a noun. Jadi, sebuah kelokasa kata benda adalah kelokasa tergantung yang karena struktur kalimat.
Terus berubah menjadi kata benda. Jika berdiri sendiri, klaus benda benar-benar muncul sebagai kalimat lengkap. Namun, karena tergantung pada kalimat lainnya, kalimat adalah kata benda. Jadi, a new noun clause is needed if a sentence requires more information to be understood. Example, itu sebuah klase kata benda baru diperlukan jika sebuah kalimat membutuhkan lebih banyak informasi untuk dipahami. Contohnya itu seperti I want to borrow it, kalimat dengan pronoun di belakangnya. I want to borrow the book, kalimat dengan noun di belakangnya. Sedangkan I want to borrow whatever the books Sarah ever lent you, itu kalimat dengan noun clause di belakangnya. Karakteristik noun clause dependent on under sentence before or after it to have meaning or dependent clause. 2. Has its own subject and verb. 3. Function as a noun in a sentence, whether it's a subject noun or an objective noun. Nah, yang keempat tuh beginning with a noun marker or question word, if or whatever or that. Jadi ciri-ciri kata clause kata benda itu bergantung pada kalimat lain sebelum atau sesudahnya, memiliki makna atau clause terikat. Yang kedua itu yang has its own subject and verb, itu memiliki subjek kata dan kata kerja sendiri. Nah, yang ketiga itu berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Apakah itu kata benda subjek atau kata benda objek. Nah, yang keempat itu dimulai dengan penanda benda, ayat, kata tanya, jika atau apakah atau bahwa. Nah, sedangkan di sini juga ada non-class formula. Non-class marker. Non-class marker are words that are usually used to start a non-class. The types of non-class marker include question word, itu 5W plus 1H, if, how, whether, and that. Penanda kelas kata benda itu adalah benda kata yang biasanya digunakan untuk memulai kata benda. Next. Next. Okay. The use of non-class marker along with example are as follows. Question for plus subject plus verb plus the question word. Question word include what, why, when, who, where, and now, but not limited to that. Question word include what, why, when, who, where, and now, but not limited to that word like wherever, whoever, whatever, whichever, wherever, which, whom, whomever are also included in the question word. Jadi penggunaan penanda non-class itu beserta contohnya adalah seperti kata tanya plus subjek plus kata kerja plus bla bla bla. Kata tanya meliputi apa, mengapa, kapan, dan seterusnya. Kata tanya meliputi apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan seterusnya juga. Saya tidak mengerti. Contohnya itu
I didn't understand what you said. Can you repeat it once more? Itu seperti saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Dapatkah Anda mengulanginya sekali lagi? Lalu yang kedua itu, he really wants to know why his girlfriend mad at him. Dia tuh benar-benar ingin tahu mengapa pacarnya marah padanya. We still don't know who will die first among us. Kan masih belum tahu siapa yang akan mati lebih dulu di antara kami. If weather plus subject plus verb plus bla bla bla. Itu jika entah plus subject plus kata kerja plus bla bla bla. Itu seperti I just want to know, I can't help you. That's why I call. Terus kayak saya hanya ingin tahu saya dapat membantu Anda. Itu sebabnya saya menelpon. Lalu he couldn't cost whether to buy a computer or a new smartphone. Dia tidak bisa milih apakah Anda beli komputer atau smartphone baru. Lalu that plus subject plus verb plus bla bla. See that you understand my opinion. Lalu saya dapat lihat bahwa Anda memahami pendapat saya. That he will leave is why I'm so sad. Lalu bahwa ia akan meninggalkan sebabnya aku sangat sedih. He didn't know that I love him up until I told him the truth. Dia tidak tahu bahwa aku mencintainya sampai aku mengatakan yang sebenarnya. Next. Type of non-class subject, non-class example. Itu jenis kelas kata benda. Itu contohnya itu when she will come, I is still unsure. Kapan akan datang, masih ragu. Wherever you go, is you who have to decide. Kemanapun Anda pergi, Anda yang harus memutuskan. That is the information we haven't heard. Bahwa dia meninggalkan adalah informasi yang belum kami dengar. Non-class example. I couldn't decide when to go to the festival. Jadi kayak saya tidak bisa memutuskan kapan harus pergi ke festival. She always overthink what people say about her. Dia selalu memikirkan apa yang orang katakan tentang dia. He wants to reveal that he has a severe illness. Bahwa dia ingin mengungkapkan bahwa ia memiliki penyakit yang parah. Complement non-class example. Dari kelas kata benda lengkap, contohnya itu the champion is the name who will be given toward people that never give up. Kayak sang juara adalah nama yang akan diberikan kepada orang yang penting, yang pantang menyerah. His choices is whatever safe for his family. Jadi pilihannya adalah apapun yang aman untuk keluarganya. Object of preposition non-class example. I will fight for what I'm sure it's the real truth. Aku akan berjuang untuk apa yang aku yakin itu kebenaran yang sebenarnya. Couldn't stop thinking of what he has done along this time. Dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah dia lakukan selama ini. For what I'm thinking, I wouldn't stop believe in it. Untuk apa yang saya pikirkan, saya tidak akan berhenti mempercayainya. Seperti itulah type of non-class. Next. That usually that class for mental activity, the following is a list
of verbs in the main class that are usually followed by that clause. Itu biasanya itu clause untuk aktivitas mental. Berikut ini adalah daftar kata kerja dalam clause utama yang biasanya diikuti oleh clause itu. Kayak assume, believe, discover, aim, quiz, start, help, now, learn, notice, help, presume, prove, release, suspect, things. Jadi kayak berasumsi, percayalah, menemukan, bermimpi, menebak, dan lain-lainnya ya, dan seterusnya. The example taken from the text about so noun clause that function as object of the main verbs. Study carefully the following example. Pertama itu ada subject, finite verbs, ada noun clause as object, dan ada other component. Subject itu ada you, finite verbs itu ada now, noun clause itu what happened, other component itu when you mix fluids or object with a higher temperature with fluids or object with a lower temperature. Jadi kayak Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda mencampuri cairan atau benda dengan suhu yang lebih tinggi dengan cairan atau benda yang suhunya lebih rendah. Lalu ada kalimat this makes you guess that something is moving between the warmer and colder object. Lalu other komponennya itu climbing the temperature. Next. From other text you might find the following. Jadi di sini tuh ada impersonal, it referring to the subject, ada finite verbs, ada other, and non-clause as subject. Impersonal it-nya itu ada it, finite verb-nya its, lalu others-nya itu with, remarkable, lalu non-clause-nya itu that so much. This rapid development of electric device took place plus during the 19th century. Teks kita mungkin menemukan yang berikut ini seperti dia adalah luar biasa. Dia adalah lumayan luar biasa bahwa begitu banyak perkembangan perangkat listrik ini terjadi selama abad ke-19. Lalu yang tabel kedua itu subject, finite verbs, non-clause. Jadi subjeknya itu the truth, finite verb itu is, non-clause-nya itu that owners have worked diligently and personality to provide society with the things in need. Untuk kebenaran adalah bahwa para insinyur telah bekerja dengan tekun dan gigih untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Jadi seperti itu from other text you might find the following. Next. Daftar pustaka. Thank you. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Well, that's all the material from us. Sorry, there are wrong sentence or words, and thank you.